Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Ini malam menjelang malam. Semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah lengkap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terdengar suaranya? Dengar. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Sekali lagi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama kali kita ketemu di mata kuliah kimia analitik dan pertama kali juga saya ngajar Poltekkes Kusuma Bangsa. Kenalkan, nama saya Anissa Yusmutia. Saya diminta untuk mengajar kimia analitik pada semester ini serta K3 dan biokimia, serta PLM dan instrumentasi. Kemudian pada sore hari ini kita akan belajar terkait dengan kimia analitik. Sebelumnya ada berapa jumlahnya ini, Bu Dewi? Jumlah mahasiswanya ada berapa? Ada 7, Bu. Ada? 7. Ada 7, oke. Sudah lengkap semua, Bu? Sudah lengkap semua mahasiswanya? Apa ada yang masih kurang? Cukup, Bu. Sudah lengkap, Bu. Oke, sudah lengkap. Oke, ada beberapa peraturan. Terima kasih, Bu Dewi. Ada beberapa peraturan atau rules dari mata kuliah kimia analitik ya. Silakan, karena kita cuma 7 orang ya, dan lebih senior semua, saya masih junior. Silakan diminta untuk sama-sama saling menghargai dengan menghidupkan kameranya. Jadi kita sama-sama on cam, saya on cam, Anda on cam. Oke. Selama perkuliahan berlangsung, silahkan, saya nggak mutlak nilai saya dari hanya semata-mata nilai UTS UAS, ya, sama-sama attitude daripada saya dan saling menghargai antar mahasiswa dan dosen itu adalah salah satu bentuk penilaian saya juga. Dan saya nggak mutlak terpaku dengan nilai akademik. Jadi nilai keaktifan saya nilai. Jadi sebutkan nama dan NIM belakang. Pada saat Anda atau saudara sekalian nilainya jatuh pada di UTS maupun UAS, mungkin bisa saya bantu dengan dari nilai tugas, kemudian dari nilai keaktifan kalian. Setiap dari mata kuliah saya, mau di mata kuliah manapun, mau di Poltekkes Kusuma Bangsa, Poltekkes Tanjung Karang, ataupun Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Palembang, sama. Jadi kita mulai ya sekarang. Kalau begitu rules-nya sepakat nggak nih? Ibu-ibu dan bapak-bapak, mbak-mbak dan mas-mas. Sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat. Oke. Masuk ke dalam perkuliahan sekarang. Oke, sudah terlihat ya. Bentar. Oke. Perkenalkan, nama saya Anissa Yusmutia. Ini masih kesehatan dan keselamatan kerja, tapi kita masuk setiap mata kuliahnya pasti diawali dengan gambar ini. Saya kebetulan saya dosen dan kebetulan saya konsultan. Jadi kalau nanti WhatsApp mungkin bisa diatur waktunya atau jamnya nanti ya, karena saya ngebagi ada 3 tempat, termasuk Poltekkes Kusuma Bangsa. Dan kita masuk ini sekedar riwayat hidup saya
Ya, nama saya Anissa Yusmutia, saya masih junior, masih banyak belajar juga, masih lebih senior daripada mahasiswa-mahasiswa saya, mungkin Bu Dewi, Mbak Sofia, Nanda, Mbak Rosa, Presilia, Bu Sinta, kemudian Bu Dewi, Bu Tiwi, dan bisa dicatat nomor HP saya ya di 0819 9072 0233. Kenapa saya milih jam ini? Pada dasarnya saya nggak ngambil keputusan sendiri ya. Jadi kesepakatan dari teman-teman saja mau di jam berapa, bisanya di jam berapa. Jadi saya memberikan untuk di jam tersebut. Kita masuk ke dalam skill dan keterampilan. Mungkin Anda bisa temuin saya di Poltekkes Tanjung Karang, ya di Poltekkes Tanjung Karang Anda bisa temui. Kemudian saya reviewer jurnal juga di Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Palembang, dan sekarang juga saya menjabat di Poltekkes Kusuma Bangsa, serta menjabat sebagai konsultan di International Organization for Standardization atau HSE-nya sampai sekarang. Kita masuk ke sini karena ini pengenalan lah ya dari kimia analitik ya. Jadi ada yang bisa bantu dari teman-teman, ada yang bisa bantu jelaskan atau mengartikan daripada kata-kata saya yang paling atas, sebutkan nama dan NIM belakang. Ayo, Mbak-mbak. Ada yang bisa bantu saya untuk mengartikan? Ayo, Mbak, ada nggak? Silakan Mbak Anissa M, tolong untuk kita sama-sama on cam. Ada yang bisa? Mbak Sofia Via, bisa bantu saya mengartikan? Ayo, yang lain bantu. If you ever fall because of a human, stand back. Because of God and your family. Ayo, bantu saya mengartikan. Mbak Sinta Aprilia. Mbak Sinta Aprilia bisa? Ayo. Artinya apa ya? Kita nggak masuk-masuk materi nih kalau nggak diartiin. Mbak Rosa Presilia, silakan Mbak. If you ever fall because of a human, stand back. Because of God and your parents or family. Artinya apa? Ayo Bu Tiwi, Bu Dewi, monggo Bu. Ayo. Bu Tiwi. Kalau atasnya itu ya Bu. Iya, monggo Bu. Jikalau kamu jatuh oleh karena manusia, God of you friend. Bangkit lagi. Bangkitlah, iya bangkit lagi. Karena Tuhan menjadi temanmu, menjadi saudaramu. Karena ya, Tuhan ya, dan orang tua dan saudara. Ya. Ya. Jadi di perkuliahan ini, if you ever fall because, terima kasih Bu Tiwi. Bu Tiwi, NIM-nya berapa sih? Kalau boleh tahu saya. NIM belakangnya berapa Bu? Udah dapat NIM belum ya? Belum Bu. Belum. Namanya Bu Tiwi siapa Bu? Tiwi Lestari. Bu. Tiwi Lestari. Bu Tiwi Lestari. Oke. Terima kasih Bu Tiwi sebelumnya. Jadi if you ever fall because of the humans, jadi jika kamu pernah terjatuh karena manusia, stand back, berdiri lagi, bangkit lagi ya. Because karena ada Tuhan ya, ada Allah kalau kita orang Islam, dan ada Tuhan kalau yang buat noni ya, buat non Islam, dan ada orang tua serta keluargamu yang akan membangkitkanmu ya.
Karena barangkali orang tuamu atau keluargamu saat ini, menyekolahkanmu saat ini, mereka menunda kenikmatan diri mereka sendiri demi melihat kenikmatan, kebahagiaan, serta doanya terkabul. Pada saat masa depan anaknya, atau Bu Tiwi dan Bu Dewi, orang tuanya tercapai. Jadi anak-anak juga bangga. Semangat dari ibu-ibu inilah yang buat mereka bangga. Ya, saat kamu merasa doa dan keberuntungan kalian terkabul, janganlah sombong. Barangkali itu adalah doa dari orang tuamu dan keluargamu yang nggak pernah berhenti mengetuk sang pencipta untukmu. Ya, so don't give up, because you are the hopes and the dreams of many people. Ya, jadi jangan berhenti menyerah ya, jangan menyerah. Karena kalian itu barangkali di sini sekarang mungkin ibu-ibu lain yang mungkin atau anak-anak lain di luar sana yang saat ini mungkin pengen kuliah ya, pengen kuliah tapi nggak ada dana atau ada hal yang lain ya. Kalian adalah harapan bagi semua orang, mimpi bagi semua orang. So jangan buat mereka kecewa ya. Saya titip pesan itu bagi teman-teman semua, karena kita di sini sama-sama berjuang. Saya berjuang mengajar, saudara sekalian atau teman-teman atau rekan-rekan sekalian berusaha untuk juga membahagiakan keluarganya atau dalam segi karir maupun segi prestise di keluarga. Oke. Ini sedikit intermezzo saja Bapak Ibu atau teman-teman semua. Kita masuk ke dalam kuliah teori kimia analitik. Kenapa sih saya kasih beberapa quotes tersebut di tiap saya mengajar? Karena mahasiswa zaman sekarang ya, kalau yang masih pada muda, mungkin kalau ibu-ibu saya benar-benar angkat topi buat Bu Dewi, Bu Tiwi dan ibu-ibu lainnya. Saya angkat topi. Hormat buat ibu-ibu semua karena masih tetap eksis untuk mau belajar sampai sekarang. Nah, ini adalah kontrak kimia analitik ya, jadwal teori kimia analitik. Boleh dicatat, saya tipenya, saya pengennya saya, Anissa Ismutia ini, dosen kimia analitik dan dosen lainnya, ingin menghantarkan Anda atau saudara-saudara sekalian mendapat nilai A dengan cara terhormat. Ya. Jadi mendapat nilai A dengan cara terhormat. Saya bantu semaksimal saya untuk kalian bisa mendapatkan nilai A. Jadi bantu saya juga untuk merealisasikannya. Nah, ini kita masuk ke teori kimia analitik. Yang pertama itu ada kontrak kuliah kimia analitik dan teknik sampling. Kita masuk di materi sekarang itu. Kontrak kuliah kimia analitik dan teknik sampling. Itu saya yang megang. PJ-nya atau penanggung jawabnya daripada mata kuliah ini adalah saya. Ya, kalau ada kendala dari dosen lain atau ada kendala dari dosen TLM begini Bu, ada kendala begini Bu, lapor ke saya. Saya siap menerima keluhannya ya. Kemudian pertemuan 3 dan 4 itu masuk ke analisis kualitatif anion. Itu yang megang mungkin sudah pada kenal, ada Bu Ida, Bu Nur Rosyida Amining. Kemudian yang lain ada 3 dosen ya, karena masih 3 dosen yang dipakai di Poltekkes Kusuma Bangsa terkait dengan TLM. Nah, ada 16 kali pertemuan. Sebenarnya ada 16 kali pertemuan ya. Jadi dipotong dengan UTS dan UAS. Nah, bisa dihubungin nanti terkait mata kuliah ini. Jadi dari minggu ini dan minggu kedua saya yang megang. Kemudian kita pindah change dosen di Bu Ida 2 kali. Kemudian Bu Meta lanjut kita langsung UTS. Setelah UTS nanti kita masuk ke materi lebih spesifik lagi dari kimia analitik, yaitu permanganometri, iodometri, iodimetri, kompleksometri. Mungkin kalau Bu Tiwi dan Bu Dewi mungkin sudah paham, sudah enggak bukan hal awam lagi mungkin di kimia analitik, tapi mungkin teman-teman kita yang lain yang dari memang basicnya memang baru fresh graduate dari SMA gitu ya. Mungkin apa sih ini Bu? Gitu. Ya kan? Saya baru awam nih. Jadi kalau udah masuk milih untuk jurusan di TLM, jadi kita harus terima konsekuensinya.
dengan mata kuliah yang mayoritas itu IPA. Ya. Jadi dia dominan daripada kimia, biologi, itu masuk di sini. Seperti kata Pak Sigit, saya kutip kemarin, bahwa memang untuk serapan daripada TLM atau ahli teknologi laboratorium itu masih sangat banyak. Saya bisa jamin kalau di sini, kalau mau kerja, pasti kerja setelah lulus dari sini. Nggak mungkin enggak. Ya. Nah, kita masuk di kimia analitik, kemudian tadi teorinya, kita masuk ke praktikumnya. Kalau di praktikumnya, ketemu saya nanti di bagian yang spesifik. Di iodometri, iodimetri, kompleksometri 2 kali, gravimetri 2 kali. Ya, itu ada Bu Meta dan Bu Ida lagi yang megang sebelum UTS. Jadi ketemu saya kalau saya memberikan UAS di praktikum itu pas di UAS. Kalau yang pas di UTS praktikumnya dikasih soalnya dari Bu Meta dan Bu Ida. Ya, karena saya basicnya dari TLM, saya dari D3, mohon izin Bu, dari D3 TLM Poltekkes Tanjung Karang. Jadi saya diminta untuk yang lebih spesifik, saya yang megang. Gitu. Dan Bu Meta dan Mbak Ida itu memilih dari mana, daripada background mereka pribadi. Gitu. Jadi yang lebih spesifik di TLM itu saya yang megang. Oke, kita sudah paham kontrak perkuliahannya, kita masuk ke definisinya. Ya, kita mulai nih, pelan-pelan kita sama-sama belajar. Apa sih kimia analitik itu sebenarnya? Ya, kimia analitik itu atau analytical chemistry ya merupakan salah satu bagian dari ilmu kimia yang terkait dengan pengembangan metode analisis yang sudah ada maupun merancang suatu metode baru atau fenomena kimia dengan cara apa? Dengan cara menghitung. Dengan cara menghitung. Selain itu, kimia analitik juga dapat mengembangkan metode-metode analisis untuk memperluas cakupan sampel. Ya, cakupan sampel yang dapat dianalisis sehingga dapat diterapkan untuk sampel-sampel yang lebih kompleks dengan konsentrasi lebih kecil. Bu, ini waduh Bu, definisinya banyak banget Bu, saya malas ngebacanya. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan, ya. Kita belajar pelan-pelan, kita belajar bareng-bareng. Apa sih? Wah, ini kebanyakan Bu. Jadi intinya sebenarnya, ya, kalau di manfaat kimia analitik ya, biasanya nih, kalau di manfaat biasanya lebih ngerti nih. Kalau di anak-anak Poltekkes dan lain-lain lebih paham kalau kita sudah menjurus ke spesifikasi daripada kurikulum atau manfaat dari kimia analitik. Jadi, analisis kimia ini cepat dan valid, sangat diperlukan oleh para ilmuwan, dokter, engineer, dan lain-lain. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya ya, ada analisis polutan di udara ataupun di perairan. Dibutuhkan data kadar polutan atau real time. Jadi misalnya gini deh. Misalnya di air gitu ya. Di air ini tercemar, misalnya di air sungai, contoh di air sungai. Kok di desa saya itu dari hulu sampai hilir, sungainya ini kok ikannya mati semua. Ya. Mati semua itu kenapa gitu ya. Nah, kita cari tahu lah, ada kandungan apa sih yang buat ikan-ikan mati ini? Nah, kalau kandungan yang mati ini tuh karena apa? Kita periksa dengan kimia analitik, dengan metode real time. Ya, real time. Atau untuk keperluan penyidikan biasanya, di forensik. Jadi, hasil analisis yang dibutuhkan dengan cepat untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan, pihak yang berwajib juga harus mengambil keputusan dalam waktu yang terbatas. Ya. Contohnya, misalnya gini. Ada penjahat nih. Penjahat ini dia memakai narkoba. Nah, narkoba ini ada di urinnya. Nah, cara untuk pemeriksaannya gimana dengan kimia analitik? Bisa nggak Bu dengan kimia analitik? Bisa. Bisa.
Ya, jadi kita tahu itu narkobanya itu dia ada indikasi narkoba atau enggak. Ya, itu dengan memakai kimia analitik. Ya. Selain cepat dan valid, seringkali diperlukan pula metode analisis yang sifatnya non-invasif atau non-destruktif. Mudah dan murah. Mudah dan murah. Oke? Kita udah paham nih apa definisinya, apa manfaatnya kita sudah tahu. Kita masuk, jadi di kimia analitik ada 2 metode. Masuk ke dalam ujian saya nih. Masuk ke dalam ujian saya. Saya beri soalnya, saya berikan juga jawabannya. Jadi, boleh dicatat ya. Ibu-ibu semua, boleh dicatat. Jadi ada 2 metode kimia analitik. 1 kualitatif, 1 kuantitatif. 1 kualitatif, 1 kuantitatif. Ya, saya sudah berikan soalnya beserta jawabannya. Jadi pada saat UTS nanti jangan dijawab yang lain, ya. Ini kan masih daring nih. Anda bisa membuka catatan, saudara semua bisa membuka catatan untuk menjawab tersebut. Jadi ada 2 metode kimia analitik yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sekali lagi. Bedanya apa sih? Saya minta dibacakan, bantu saya untuk membacakan nih. Mbak Sofia, tolong dibacakan, Mbak. Suatu analisis untuk menentukan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu sampel. Misalnya analisis urin atlet untuk mengetahui ada tidaknya zat-zat penambah stamina atau tes narkoba untuk mengetahui seseorang mengonsumsi zat adiktif atau tidak. Oke. Terima kasih Mbak Sofia. Jadi analisis kualitatif, nah perhatikan bedanya. Kalau analisis kualitatif ini itu untuk menentukan komponen-komponennya dari suatu sampel. Jadi dia cuma tahu komponennya itu di dalam urin itu ada, dia positif narkoba apa negatif narkoba. Gitu doang. Itu kualitatif. Kualitatif. Jadi dia cuma mengetahui komponen-komponen nih. Jadi contohnya misalnya, ya nanti saudara jadi ATLM ke depannya, mau pemeriksaan urin atlet nih misalnya, atau urin apapun deh. Misalnya Anda nanti ada ditugaskan di tim DPI Polda misalnya. Pemeriksaan urin, bisa nggak dengan kimia analitik kualitatif? Bisa. Ya, dengan cara itu, dengan cara analisis kualitatif. Kita cari tahu dulu, dia positif atau negatif narkoba. Nah, itu dengan cara analisis kualitatif. Oke, sebentar. Ini kalau nggak salah Anissa M. Silakan, nggak apa-apa Mbak kalau off cam. Nanti mungkin ada tugas tambahan dari saya, karena mungkin masih di jalan. Saya takut nanti ada kendala satu dan lain hal. Nggak apa-apa Mbak untuk off cam. Nggak apa-apa. Atau tidak mengikuti perkuliahan hari ini nggak apa-apa, tapi silakan hubungin saya pribadi karena ada tugas tambahan sedikit dari saya untuk mengganti materi hari ini. Jadi nggak apa-apa Mbak Anissa, fokus saja di jalan, selamat sampai tujuannya. Jadi kita paham ya, jadi analisis kualitatif itu komponen-komponen suatu sampel. Ya, jadi kita tahu cuma komponen-komponen itu apa? Itu analisis kualitatif. Tapi analisis kuantitatif, ya, kalau analisis kuantitatif dia lebih spesifik. Dia lebih spesifik. Jadi kalau analisis ini dilakukan untuk menentukan banyaknya komponen itu. Jadi berapa banyak komponen itu yang ada tergantung di urin itu. Jadi dia lebih general, dia lebih spesifik. Kalau kualitatif dia secara general, kalau kuantitatif dia lebih spesifik. Ya. Jadi kalau ditanya nanti pada saat UTS, ya saya berikan 2 nih. Definisinya nanti dihafalkan atau dipahami saja, Anda pakai bahasa Anda juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalau bedanya kuali dan kuanti apa? Kalau kualitatif itu ada tidaknya si komponen itu. Tapi kuantitatif sekali lagi dia bisa tahu berapa banyak komponen itu dalam suatu sampel. Contohnya, komponen ini dapat berupa apa aja sih?
ada unsur ion, gugus fungsi, atau senyawa. Jadi setelah diketahui komponen-komponen yang terdapat dalam suatu sampel melalui analisis kualitatif, biasanya dilanjutkan nih. Biasanya dilanjutkan, misalnya gini, di pabrikan dekat desa kita misalnya, sungainya tuh kok ikannya mati semua, kenapa ya? Diambil sampel air sungainya, diperiksa, oh ini ada kandungan merkuriumnya nih, ada kandungan Hg di dalamnya, kimianya ada Hg-nya di dalamnya, ya. Itu kualitatif. Kita baru tentuin itu ada Hg-nya, itu kualitatif. Berapa banyak ya? Nah, kalau ada pertanyaan berapa banyak, itu masuk ke kuantitatif. Kita hitung berapa kadar Hg-nya, kadar merkuriumnya itu berapa. Ya, itu namanya kuantitatif. Jadi kita sudah paham bedanya kualitatif dan kuantitatif. Jadi setelah diketahui komponen-komponennya, ya, kalau dari kualitatif dilanjutkan ke kuantitatif. Komponen di dalam sampel tersebut dilakukan analisis kuantitatif. Oke, saya juga di mata kuliah saya suka tanya random. Ya, saya suka tanya random. Nah, saya minta Mbak Rosa Presil, ya. Mbak Rosa, menurut tadi Mbak, bedanya analisis kuantitatif sama kualitatif apa Mbak? Pakai bahasa Mbak aja. Kalau kuantitatif itu lebih spesifiknya, lebih banyak komponen-komponennya. Kualitatif itu komponen-komponen suatu sampel. Good. Bagus banget Mbak. Jadi kualitatif itu kita tahu komponennya, kalau kuantitatif kita tahu banyaknya atau kadarnya. Terima kasih Mbak Rosa. Kemudian kita masuk ke contohnya. Bu, belum kegambar banget, Bu. Ini misalnya definisinya itu apa gitu ya. Kita masuk ke contohnya. Jadi contoh kuantitatif ini contohnya gini. Analisis kadar gula dalam darah. Ya. Analisis kadar polutan dalam suatu perairan atau analisis kandungan suatu zat aktif dalam obat. Itu bisa semua dipakai untuk dalam kimia analitik, analisis kuantitatif. Jadi kita tahu kadarnya, berapa banyaknya itu kuantitatif. Jadi saya kasih keywordnya buat Anda pada saat ujian. Kalau ditanya kadarnya atau banyaknya dalam bentuk angka, itu pasti kuantitatif. Tapi kalau dalam bentuk kata-kata, misalnya zat A, terkandung zat A, zat B, zat C, Hg, terkandung Hg, Pb, dan lain-lain, itu berarti kualitatif. Masuk ke dalam UTS saya, soal dari saya. Saya sudah buat soalnya. Ya, saya kan sudah bilang, saya udah janji, saya bantu semaksimal saya untuk kalian mendapat nilai A dengan cara terhormat. Ya, jadi monggo dicatat. Jadi nanti pada saat ujian boleh dibuka catatannya. Ya, banyak analisis dalam bidang farmasi, forensik, lingkungan, dan laboratorium industri yang melibatkan analisis kuantitatif. Pada saat nanti Anda itu skripsi, Anda ada dua metode yang dipakai. Ya, bisa kualitatif kah, bisa kuantitatif kah. Jadi Anda harus paham dulu dari dasarnya. Kalau fondasinya Anda udah paham, otomatis ke depannya itu paham. Ya, sekali lagi, untuk menentukan konsentrasinya atau kadarnya, suatu spesimen atau sampel itu dengan cara menggunakan analisis kuantitatif. Nah, ini contohnya, Bu. Aduh, kata-kata saya kurang paham, Bu. Kita masuk ke gambar deh. Kadang kan kalau anak-anak atau teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, ya itu paling suka dengan gambar. Contoh kayak gini nih. Itu ada larutan warnanya merah, biru, hijau, toska ya mungkin, ungu dan merah. Jadi kualitatif itu dia cuma tahu itu larutan warnanya merah. Di dalam situ larutannya warnanya merah. Ya, itu kualitatif.
Tapi tahu nggak kalau berapa mili ya larutan di dalam tabung si A ini yang warnanya merah ini, cairan yang berwarna merah itu ada berapa ya kadarnya, ada berapa ya konsentrasinya, ada berapa mili ya, itu kuantitatif. Itu kuantitatif. Nah, kita masuk ke kuantitatif. Ini kuantitatif yang Anda bakal temui di praktikum. Ya. Mungkin Bu Tiwi, Bu Dewi, Mbak Sinta, Mbak Rosa, Mbak Sofia itu udah, Mbak Anissa itu sudah paham semua, Pak. Dengan lambang-lambang ini ya. Ini namanya dengan cara metode titrasi. Titrasi namanya, ya. Diambil dulu sampelnya. Saya nggak akan spesifik di gambar ini, cuma yang pasti kalau biasanya analisis kuantitatif di kimia analitik itu dengan cara titrasi. Jadi titrasi, sampelnya diambil, ditambah larutan ya, ditambah larutan dalam Erlenmeyer tersebut, dihomogenkan, kemudian kita masukkan larutan pelarutnya di dalam statif. Ini namanya statif yang panjang ini. Nanti Anda bakal ketemu juga dengan Bu Meita. Beliau mengajar PJ mata kuliah instrumen. Ya, ada namanya biuret ya. Nah, biuret ini dititrasi sampai warnanya menghilang, stop. Di Erlenmeyer tuh warnanya menghilang, tadinya warnanya merah, tiba-tiba warnanya berubah jadi bening misalnya. Itu bukan bim salah bim ya Bapak Ibu. Itu adalah titik akhir titrasinya. Harus berhenti. Dicatat daripada, nah orang ini ngelihat berapa meniskusnya, berapa sih di angka berapa sih, di biuret itu ada angka-angkanya nanti, ya dicatat dan dihitung, nanti kita belajar rumusnya, ya rumus-rumus di kimia analitik. Oke, nah ini adalah tahapan-tahapannya, analisis kimia analitik. Yang pertama, kita formulasikan pertanyaannya atau permasalahannya, yaitu menerjemahkan permasalahan yang ada menjadi satu pertanyaan yang lebih spesifik. Contohnya deh. Jadi contohnya gini, bahan-bahan kimia apa yang terkandung dalam makanan tersebut? Contoh, misalnya di makanan A deh. Kita mau tahu tuh, itu katanya tuh bakso itu ada boraksnya. Katanya bakso X ini ada boraksnya. Kita tahu ya dulu ya, ada boraks gitu. Atau ada formalinnya tuh dalam situ. Ya. Oh, kita cari tahu lah, yuk kita bawa ke lab. Nah, kita cari tahu dulu nih, apa permasalahannya? Permasalahannya contohnya bakso. Bakso itu ada nggak ya formalinnya? Kemudian kita pilih prosedurnya. Gimana ya caranya kalau kita mau ambil dari makanan tersebut, dari si bakso tersebut, kita tahu di dalam bakso itu ada formalin apa enggak. Jadi pilih prosedurnya. Jadi prosedurnya ada banyak. Ya, ada metode, kalau biasanya bakso itu pakai metode gravimetri namanya. Ya, itu dengan metode gravimetri biasanya. Jadi pilih dulu prosedurnya. Ya, kita tahu akar masalahnya apa, kita pilih prosedurnya dengan metode apa, kemudian kita sampling, ambil sampelnya. Ya, ambil sampelnya, masukin ke laboratorium, sampel ini ternyata ada 2. Nah, masuk dalam ujian saya juga nih Bapak Ibu. Ya, boleh dicatat ya. Jadi tahapan sampel atau sampling dalam kimia analitik ada 2. Dicatat ya. Karena nggak bakal diulang, dan saya nggak berikan PPT ini ke saudara sekalian, baik itu di universitas manapun saya nggak berikan. Tapi Anda boleh lihat dari recordingnya, boleh dari catatan Anda, boleh screenshot dan lain hal. Saya perbolehkan. Ya, jadi tahapan sampling ada 2. Bantu dibaca, Mbak Sinta Aprilia, tahapan sampling ada 2 apa aja ya? Tahapan sampling atau pengambilan sampel dapat dibedakan menjadi sampel homogen dan
heterogen. Sampel homogen adalah sampel yang komposisinya sama di bagian atau tempat manapun, sedangkan sampel heterogen adalah sampel yang komposisinya di setiap bagian atau tempat. Kemudian, jadi sampel itu ada dua. Terima kasih Mbak Sinta Aprilia. Jadi sampel itu ada dua. Masuk ke ujian saya nih. Saya pastikan masuk ke dalam ujian saya. Ya. Ada dua sampel itu. Yang pertama ada homogen, yang kedua ada heterogen. Kalau homogen, sampel dan komposisinya sama di bagian tempat manapun. Jadi misalnya gini deh. Ini kue, power bank ini kue. Ya. Dari ujung kanan sampai ujung kiri mau diambil di bagian manapun, tengah, bawah, atas, kanan, kiri, itu sama kandungannya. Ada telur, ada yang lain-lain. Ada mentega dan lain-lain. Komposisinya sama. Tapi kalau heterogen, sampel yang komposisinya di setiap bagian itu beda. Setiap bagian itu beda. Contoh air sungai. Air sungai, ya, kok matinya cuma setengah ya? Kok si ikan-ikan ini matinya cuma setengah? Cuma dari 1 meter dari jarak si pabrik ke tengah sungai. Dari tengah ke akhir, ya, ke akhir nih, tempat pembuangan sungai semua, kok nggak mati ikannya? Berarti dia heterogen. Ya, dari hulu, dari awal sampai akhir beda-beda komposisinya. Paham ya? Jadi kalau homogen, namanya homogen, dia match semuanya. Komposisinya sama. Mau atas, bawah, tengah, dan lain-lain sama. Sekali lagi, kalau heterogen, itu tiap komposisinya beda-beda. Ya, kalau saya jadi pembimbing skripsi Anda, saya akan menyimpulkan itu sampel apa? Heterogen apa homogen? Kalau saya menyarankan harus homogen. Ya, karena kan setiap diambilnya semuanya sama. Nah, setelah itu kita siapin sampelnya. Sudah diambil sampelnya, kita siapin sampelnya. Kita hitung dulu pH-nya, ya. Dia ini asam atau basa. Ya kan? Dia termasuk metode apa? Oksidasi atau reduksi. Ya. Sehingga sudah di-prepare nih. Bu, belum kegambar banget loh, Bu, untuk penyiapan sampel nih. Nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan dari awal. Ya, saya juga masih belajar bareng sama ibu-ibu sekalian. Jadi kalau udah disiapin sampelnya, kita preparasi sampel, mungkin Bu Dewi lebih paham daripada saya, karena Bu Dewi adalah senior saya juga. Jadi preparasi sampel semuanya, pH-nya, dia termasuk oksidasi, reduksi, dan lain-lain. Ya, kemudian kita analisis di laboratorium. Ya, kemudian kita ukur. Ya, kita masuk ke sini, pengukuran. Jadi diukur nih, pada tahap ini dilakukan pengukuran konsentrasi. Ya, diukur konsentrasinya ini berapa. Pengulangan, ya ada namanya pengulangan nanti. Di titrasi itu nggak bisa dalam satu itu, kalau misalnya, hasilnya tinggi banget nih. Ya, misalnya gini, kita meriksa urin. Kalau nggak kita meriksa orang, kalau di DVI itu biasanya kita pakai ya muntahan misalnya. Dia keracunan, ya, dia keracunan banget. Tapi kok hasilnya normal? Nggak mungkin, ya, itu nggak mungkin. Otomatis kita ada pemeriksaan duplo namanya, ya, duplo itu diulang lagi sekali lagi. Error bukannya ini ya, jadi diukur dan dibandingkan. Kemudian kita ada namanya pelaporan dan interpretasi hasil. Supaya valid, kita ada pelaporan dan interpretasi hasil. Jadi dicatat hasil analisisnya setelah hitungan sedemikian rumit, lapor dan interpretasi hasil. Sehingga yang terakhir menarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa dia ini? Orang ini keracunan apa enggak? Ya, normal apa enggak? Atau tidak normal atau abnormal? Nah, itu menarik kesimpulan. Ya, misalnya di bakso itu, oh benar ada boraksnya. Berarti ditemukan bahwa bakso X
Biasanya itu di Balai Labkes atau di Badan POM ya, atau kimia analisis makanan dan minuman ya. Itu biasanya langsung menarik kesimpulan bahwa memang dia terbukti ada boraksnya. Itu kimia analitik. Ya, bukan serta-merta langsung dapat hasil. Karena hasilnya harus dipertanggungjawabkan secara akademis dan praktisi. Nah, penerapan kimia analitik yang sering ditemui pada TLM itu contohnya gini. Kadar polutan atau zat pencemaran digunakan sebagai parameter polusi baik polusi udara, air maupun tanah. Kadar polutan ini dapat ditentukan dengan analisis kimia. Contohnya CO, CO2, SO2, NO di atmosfer. Dapat ditentukan dengan spektrofotometer atau infrared atau inframerah, atau dengan kromatografi secara gas. Demikian juga dengan kualitas air di suatu perairan. Jadi kadar oksigennya diukur. Jangan-jangan mati itu ikan-ikannya itu karena pabrik X atau pabrik tekstil, misalnya, dia membuang limbah di sungai tersebut. Berarti pH-nya dia asam, saking asamnya mati semua karena kadar oksigennya kecil. Nah, itu nanti kita masuk ke dalam kimia analitik. Jadi sudah mulai tergambar ya, apa itu kimia analitik, gimana sih sampelnya? Sekali lagi, ini adalah daftar pustaka saya. Ya, ada boleh pinjam di Potek Tanjung Karang, boleh, atau cari buku di sekarang udah banyak ya. Kalau saya sih nyariin ini nggak usah beli buku ya, mendingan pakai Google Book ya. Bisa cari di internet, Google Book udah banyak. Kemudian ada Underwood ya, buku Underwood, analisa kimia kuantitatif edisi 4 saya pakainya. Yang terbaru saya pakai dari UNES ya. Itu bagus banget tuh. Itu tahun 2020 baru keluar. Itu buku ajar kimia analitik. Acuan saya ini, 3 ini. Nggak usah banyak-banyak, 3 ini aja Anda udah bisa, Bu. Kita sudah paham apa kimia analitik dan lain-lain. Tapi secara jurnal kita harus update terus. Beberapa jurnal nggak saya masukkan. Jadi itu adalah tugas baca daripada saudara-saudara sekalian. Kita belajar bersama. Oke, dari saya selesai. Saya mau pengulangan sekali lagi. Saya tanya, Bu Dewi, Bu, kira-kira di kimia analitik ini ada 2 metode. Apa aja ya, Bu ya? Ada 2 metode. Pertama adalah kualitatif dan kuantitatif. Good. Kalau kualitatif bedanya itu, ya, Bu ya? Bedanya kira-kira? Kalau kualitatif itu hanya menentukan ada tidaknya komponen, sedangkan di kuantitatif menentukan adanya berapa kadar komponen tersebut. Good. Terima kasih Bu Dewi. Mantap jawabannya. Kalau Mbak Putri Rahmanda, kalau teknik sampel, tadi kan kalau di kimia analitik kita pasti pakai adanya sampel, ya. Ada apa aja sih sampel tadi? Ada 2 deh kalau nggak salah tadi. Gimana Bu? Teknik sampel pada kimia analitik ada 2. 1. Oh, tahapan Betul. sampling, pengambilan sampel, dan Ya, 2 penyiapan betul. sampel. Ada berapa? Ada 2. Iya. Apa aja? Homogen dan heterogen. Ya, bedanya apa sih homogen dan heterogen? Kalau homogen itu komposisi atau kandungan sampelnya sama. Betul. Kalau heterogen, sampel dan komposisinya di setiap bagiannya berbeda. Jawaban bagus. Ya. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak Ibu? Silakan sebutkan nama. Tadi hari ini saya baru mencatat Bu Tiwi. Ayo yang lain. Ada pertanyaan? Oke. Lebih cepat, lebih baik, Bu. Udah sore. Ya. Oke deh. Terima kasih semuanya. Saya berikan absen penutup.
Tadi kalau absen pembuka dari Mbak Vira, saya minta absen penutup dari saya, silakan diisi. Nah, itu link dari saya. Jadi diisi dua-duanya, satu link dari Mbak Vira, satu link dari saya. Oke, silakan diisi. Bu Tiwi, Bu Dewi, Bu Sinta, Bu Sofia Via, Bu Anissa ya, dan yang lain. Kalau ada pertanyaan, saya siap 24 jam. Ya, untuk bisa ditanya untuk kalian. Bu Rosa, Bu Putri, bisa ditanya sama saya semua. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Oke. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Salam untuk